بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أحمده سبحانه وتعالى وأثني عليه الخير كله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم الذي أرسله الله رحمة للعالمين، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Para hadirin yang dimuliakan Allah, bapak-bapak dan ibu-ibu, jemaah salat subuh Masjid Az-Zumar, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan keberkahannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, hari ini kita sudah memasuki hari yang 17 ya, 17. Maka kita berharap kepada Allah semoga hari-hari yang telah kita lalui, ibadah di dalamnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk hari-hari yang tersisa, semoga Allah memberikan kepada kita taufiknya sehingga kita bisa menjalaninya dengan maksimal dan dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, Bani Israel di bawah bimbingan Nabi Dawud dan juga Nabi Sulaiman alaihi wassalam, mereka mencapai puncak kejayaannya. Namun setelah wafatnya Nabi Sulaiman alaihi salam, Bani Israel mulai melakukan penyimpangan-penyimpangan. Salah satunya adalah mereka mempelajari sihir dan menisbatkan ilmu sihir kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman sudah menyembunyikan ilmu sihir di bawah singgasana beliau agar tidak dipelajari oleh manusia. Tapi setelah wafatnya Nabi Sulaiman, mereka mencari kitab-kitab sihir tersebut. Dan mereka nisbatkan bahwa ilmu sihir adalah ilmu yang diajarkan oleh Nabi Sulaiman. Tentunya itu tidak benar. Makanya Allah tegaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. Sulaiman tidaklah kafir, tetapi setan yang kafir karena mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Bani Israel akhirnya mulai mempelajari sihir. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat itu kurang lebih 200 tahun setelah wafatnya Nabi Sulaiman, Allah hukum Bani Israel. Dengan apa? Dengan datangnya Raja Babilonia menaklukkan Palestina. Maka banyak dari kabilah-kabilah Bani Israel yang ditawan dan dibawa dari Palestina ke Babilonia untuk dijadikan budak. Yang disisakan di Palestina hanya dua klan. Yang pertama Bani Yahuda, yang kedua Bani Benyamin. Sisanya dibawa ke Babilonia untuk dijadikan budak. Namun setelah itu ada seorang raja bernama Sirus Agung dari Persia yang melakukan
pemberontakan begitu ya kepada Raja Babilonia, sehingga bergulinglah kekuasaan. Akhirnya dikuasai oleh Cyrus Agung. Nah, Cyrus Agung ini punya kebijakan yang menguntungkan Bani Israel, yaitu mereka dibebaskan dan disuruh kembali. Akhirnya mereka pun kembali ke Palestina, Bani Israel. Di tengah perjalanan ada satu kabilah namanya Bani Lewi atau Levi, yang mereka tidak kembali ke Palestina. Jadi dari Babilonia, dari Irak ya, tidak ke Palestina, tidak ke arah barat, tapi mereka ke arah selatan untuk menuju sebuah kota yang bernama Yathrib. Nama lamanya kota Madinah. Kenapa mereka pergi ke arah Yathrib? Karena menurut bacaan mereka dari kitab-kitab suci mereka, dari Taurat, bahwa Nabi terakhir itu akan muncul di sebuah daerah yang banyak pohon kurmanya. Dan juga daerah tersebut diapit oleh 2 bukit. Dibatasi oleh 2 bukit. Nah, menurut prediksi mereka, kota ini tidak lain tidak bukan melainkan kota Yathrib. Maka mereka tinggal di sana, beranak pinak di sana, memiliki keturunan ya. Dan ini lebih dari 1000 tahun sebelum Rasulullah muncul. Artinya mereka sudah menempati kota Madinah lebih dari 1000 tahun sebelum Rasulullah SAW ada. Dan mereka selalu mengajarkan anak cucu mereka akan ciri-ciri Nabi terakhir. Karena mereka sangat faham tentang ciri-ciri Nabi terakhir. Bahkan mereka faham ciri-ciri Nabi terakhir sebagaimana mereka faham tentang anak mereka sendiri. Sebagaimana Allah ceritakan dalam Al-Quran, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi terakhir sebagaimana mereka mengenal anak mereka sendiri. Makanya kalau kita baca sejarah, orang Yahudi hanya melihat Rasulullah, hanya sekali melihat langsung tahu itu Nabi terakhir. Karena saking detailnya pengetahuan mereka tentang ciri-ciri Nabi terakhir, baik ciri fisik maupun sifat. Mereka ajarkan anak cucu mereka tentang ciri-ciri Nabi terakhir agar tidak lupa. Tujuan utama nenek moyang mereka datang ke kota Yathrib, yaitu ingin menunggu Nabi terakhir. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, singkat cerita, akhirnya orang Yahudi ini tinggal di kota Madinah berdampingan dengan orang-orang Arab, orang-orang penduduk Madinah asli, yang disebut dengan mereka panggilnya adalah Bani Qailah. Jadi orang Ansar ini kan gelar dari Rasulullah SAW, Muhajirin dan Ansar. Muhajirin yang berhijrah, Ansar karena mereka menolong orang-orang yang berhijrah. Tapi dulu penduduk Madinah dipanggil oleh orang-orang Yahudi Bani Qailah. Bani Qailah terdiri dari 2 kabilah besar, yaitu Al-Aus dan Al-Khazraj. Disebut dengan Bani Qailah karena baik Aus maupun Khazraj berasal dari satu ibu yang sama, yaitu Qailah namanya. Jadi satu ibu beda bapak. Nah, lahirlah Aus dan juga Khazraj, dari keturunan mereka lahirlah 2 kabilah besar ini. Jadi di Madinah pada saat itu ada Aus, ada Khazraj, ada orang-orang Yahudi, paling tidak ada 3 kabilah besar dari keturunan Bani Lewi ini, yaitu Bani Quraidah, Bani An-Nadir, dan juga Bani Qainuqa. Ada juga Bani Mustalik, tapi agak di luar kota Madinah. Mereka hidup selama ratusan tahun, lebih dari 1000 tahun. Sampai singkat cerita akhirnya Rasulullah SAW berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Ketika Rasulullah berhijrah, maka orang-orang Yahudi ini penasaran. Karena ini adalah momen yang mereka tunggu-tunggu selama ini. Nabi terakhir akhirnya muncul.
Walaupun harapan mereka Nabi terakhir ini keturunan berasal dari keturunan mereka, dari Bani Israel. Tapi ternyata tidak. Tapi mereka punya rasa penasaran. Siapa ini Muhammad yang mengaku-ngaku menjadi Nabi? Mereka ingin lihat langsung. Betulkah Muhammad ini seorang Nabi? Maka hadirin yang dimuliakan Allah, ketika Rasulullah berhijrah ke Madinah, Rasulullah tahu bahwa orang-orang Yahudi ada di kota Madinah itu untuk menunggu Nabi terakhir. Maka pada awal-awal masa hijrah Rasulullah itu suka untuk meniru ahlul kitab. Di awal-awal masa hijrahnya Rasulullah suka untuk meniru ahlul kitab. Kenapa? Karena Rasulullah punya harapan besar kepada orang-orang Bani Israel. Mereka ini sudah punya modal, Pak. Beda sama orang Mekah. Orang Mekah kan nggak punya modal. Ya kan, Rasulullah harus ngajarin mereka dulu. Gitu ya. Orang Madinah juga sama, aslinya mereka nggak punya modal. Rasulullah harus ngajarin mereka dulu. Tapi Bani Israel, mereka udah selangkah lebih maju, sudah punya modal. Karena tahu akan ada Nabi terakhir muncul di kota Madinah. Dan mereka ajarkan itu secara serius kepada anak keturunan mereka. Artinya ini modalnya ini kuat ini sebenarnya. Maka Rasulullah SAW di awal-awal masa hijrah punya harapan besar kepada orang-orang, kepada Bani Israel agar mereka segera beriman kepada Rasulullah SAW. Maka diriwayatkan bahwa beliau awal-awal suka meniru pakaiannya pemuka Bani Israel, Ahlul Kitab. Ingin menunjukkan bahwa saya ini tidak berbeda dengan nabi-nabi Bani Israel yang pernah diutus kepada kaum kalian dulu. Sama-sama utusan Allah. Saya tidak berbeda dengan Nabi Isa, dengan Nabi Musa, dengan Nabi Sulaiman, Nabi Daud, dan nabi-nabi Bani Israel lainnya. Karena kalau kita lihat Nabi setelah Nabi Ibrahim, maka hampir semuanya keturunan Yakub. Nabi Ibrahim ada dua istrinya, ada Hajar, ada Sarah. Dari Sarah lahirlah Ishak, dari Ishak lahirlah Yakub. Anaknya Yakub ini ada 12 yang disebut dengan Bani Israel. Nanti semua nabi itu keturunan ini. Yang dari Hajar lahirlah Ismail, dari Ismail tidak ada sejarahnya nabi keturunan Ismail, kecuali Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad ingin menunjukkan kepada Bani Israel bahwa saya tidak berbeda dengan nabi-nabi yang pernah diutus kepada kalian sebelumnya. Beliau ingin meniru ahlul kitab. Beliau suka meniru dalam urusan keseharian, dari urusan pakaian, begitu juga gaya menyisir rambut. Rasulullah meniru pemuka ahlul kitab yang mereka menyisir rambutnya ditarik ke belakang. Begitu juga dalam urusan ibadah. Makanya di awal hijrah umat Islam masih sholat menghadap ke Baitul Maqdis, yang dimana Baitul Maqdis ini adalah sebuah tempat yang sangat dihormati oleh orang-orang Bani Israel. Masih menghadap ke Baitul Maqdis. Begitu juga puasa. Puasa tata caranya masih sama dengan tata cara puasanya Ahlul Kitab, orang-orang Bani Israel. Karena kita tahu bahwa syariat puasa, syariat salat, syariat zakat ini bukan hanya syariat Nabi Muhammad saja, tapi juga syariat umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Kalau salat dan zakat, Allah ceritakan ketika Allah menceritakan tentang Nabi Ismail. Wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati. Dan ceritakanlah Ismail dalam Alkitab, sesungguhnya beliau adalah orang yang jujur, menepati janji, seorang nabi dan seorang rasul. Wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakat. Dan Nabi Ismail memerintahkan keluarganya untuk salat dan zakat. Artinya salat dan zakat sudah ada, syariatnya sudah ada sejak zaman Nabi Ismail. Hanya mungkin tata caranya apakah seperti salat kita sekarang atau punya tata cara sendiri, tapi sudah ada salat. Begitu juga zakat, apakah perinciannya seperti kita syariat Nabi Muhammad atau ada perincian sendiri, tapi intinya sudah ada zakat. Begitu juga puasa. Puasa Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu
Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kalian. Artinya umat sebelum kalian, ahlul kitab, mereka juga sudah punya puasa. Jadi mereka sudah punya sholat, mereka juga sudah punya puasa. Di awal-awal kiblat kita dengan orang Yahudi, orang Bani Israel sama, belum berubah. Begitu juga tata cara puasanya. Para ulama mengatakan bahwa dulu belum diwajibkan puasa Ramadan. Baru diwajibkan puasa Asyura. Lalu ada juga ulama mengatakan bahwa yang diwajibkan pertama kali adalah puasa 3 hari setiap bulan. Orang-orang jahiliyah puasa Asyura. Maka Rasulullah SAW juga puasa Asyura. Sampai ke Madinah, ternyata Rasulullah mendapati orang-orang Bani Israel, ahlul kitab, juga puasa Asyura. Rasulullah bertanya kepada mereka, kenapa kalian melakukan puasa Asyura? Karena pada hari itu Allah menyelamatkan Musa. Maka kita puasa Asyura untuk menghormati Nabi Musa. Maka kata Rasulullah, nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kita ini lebih berhak atas Nabi Musa dibandingkan kalian. Maka Rasulullah juga puasa Asyura. Dan tata cara puasanya masih sama dengan tata cara puasa ahlul kitab. Yaitu mereka puasa dimulai dari bangun tidur. Tidak ada makan sahur. Jadi kalau mereka tidur setelah terbenamnya matahari, lalu bangun, di situ mulai puasa. Terserah mau bangun jam berapa. Pokoknya habis terbenam matahari dia tidur, lalu bangun, mau bangun jam 9 malam, ya berarti di situ dia mulai puasa. Bangun jam 12 malam, di situ dia mulai puasa. Bangun jam 2, di situ dia mulai puasa. Pokoknya mereka ada keringanan untuk makan sebelum mereka tidur. Kalau sudah tidur di malam hari setelah terbenam matahari, bangun, maka di situ mereka harus berpuasa. Awalnya tata cara puasa umat Islam juga sama. Makanya sebelum disyariatkan puasa Ramadan, puasanya baru puasa Asyura atau baru puasa sebulan 3 hari. Ada sebagian sahabat yang puasanya itu terseok-seok, Pak. Terseok artinya tersambung-sambung. Ada seorang sahabat, saya lupa namanya. Intinya sahabat ini ketika berpuasa, yang 3 hari 1 bulan itu, dia pulang ke rumahnya setelah berladang, karena orang Madinah kan kebanyakan berladang. Pulang ke rumahnya, lalu bertanya kepada istrinya, wahai istriku, apakah ada makanan yang bisa kita makan untuk berbuka? Kata istrinya, oh saya tidak ada, hari ini tidak ada makanan. Tapi kalau mau saya carikan untuk kamu. Akhirnya istrinya pergi keluar untuk mencarikan makanan. Suaminya sambil nunggu ternyata ketiduran. Bangun-bangun harus mulai puasa lagi. Nggak sempat dia makan. Dan nggak sempat dia menunaikan hajatnya kepada istrinya. Ya kan? Hari kedua juga sama. Pulang berladang, ini udah capek nih, udah gak sahur nih Pak seharian. Hari kedua juga sama, pulang berladang, pulang ke rumah, gitu ya, menunggu waktu berbuka, ketiduran lagi. Bangun-bangun sudah lewat terbenamnya matahari, sehingga bangun harus puasa lagi. Jadi puasanya mereka ini ada yang terseok-seok. Sampai akhirnya ketika orang-orang Bani Israel ini semakin menunjukkan permusuhannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berupaya untuk menyelisihi mereka yang tadinya punya harapan besar kepada Bani Israel, tapi setelah tampak kebencian dalam mulut mereka, maka Rasulullah berusaha untuk menyelisihi mereka. Jadi Bani Israel ini sejatinya mengakui bahwa Muhammad adalah Nabi terakhir. Kisah yang paling masyhur adalah kisahnya Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab ini mertuanya Rasulullah, Pak. Karena punya anak namanya Sofiyah bintu Huyai bin Akhtab. Nanti kan Sofiyah akan dinikahi oleh Rasulullah.
Nah, Huyai mertuanya Rasulullah ini pertama kali Rasul datang ke kota Madinah, dia penasaran. Benar nggak ini Muhammad, seorang nabi yang selama ini kita tunggu? Akhirnya dia ingin melihat sendiri. Dia keluar bersama saudaranya. Dia keluar pada pagi hari, lalu pulang ke rumah sore hari dalam keadaan murung. Riwayat ini diceritakan oleh Sofiyah sendiri. Jadi dia melihat bapaknya bersama pamannya keluar pada pagi hari untuk melihat langsung Muhammad, lalu pulang ke rumah sore hari dalam keadaan murung. Lalu saudaranya Huyai ini bertanya, huwa, apakah dia adalah dia? Maksudnya apakah Muhammad adalah nabi yang selama ini kita tunggu? Maka Huyai menjawab, la huwa. La-nya pendek, Pak. Kalau la-nya panjang dalam bahasa Arab artinya tidak atau bukan, tapi ini la-nya pendek. Kalau la-nya pendek dalam bahasa Arab artinya justru penekanan. Jadi artinya kepastian, begitu ya. La huwa. Pastilah dia adalah dia. Pastilah Muhammad adalah nabi terakhir. Huyai bin Akhtab, pembesar Yahudi di kota Madinah, mengakui bahwa Muhammad adalah nabi terakhir. Bahkan dia mengatakan, sesungguhnya saya lebih yakin bahwa Muhammad ini adalah nabi terakhir dibandingkan Sofia, anak saya sendiri. Jadi padahal kata Sofia, saya adalah anak yang paling dicintai oleh bapak saya. Tapi setelah bapak saya melihat Muhammad, dia punya pernyataan seperti itu. Yaitu saya lebih yakin Muhammad adalah nabi terakhir dibandingkan Sofia, anak saya sendiri. Lalu saudaranya Huyai mengatakan, kalau begitu apakah kita beriman kepadanya? Kata Huyai, tidak akan. Kalau begitu apa yang akan kau lakukan? Kata Huyai, adawatuhu ma baqitu. Saya akan memusuhinya selama saya masih hidup. Makanya Allah tegaskan dalam Al-Quranul Karim, qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Qad badatil baghdha', qad sungguh badat telah tampak al-baghdha' kebencian. Qad badatil baghdha'u min afwahihim, dari mulut-mulut mereka. Wa ma tukhfi suduruhum akbar, dan apa yang disembunyikan dalam hati mereka, kebencian itu lebih besar lagi. Maka setelah tampak kebencian dari mulut mereka, Rasulullah ingin menyelisihi orang-orang Yahudi. Sudahlah, kalau begitu, sudah, kamu tidak mau beriman, berarti kami umat Islam harus menentukan identitas kami, bahwa kami berbeda dengan kalian. Bahwa kami berbeda dengan kalian. Betul kalian ahlul kitab, banyak Rasul telah diutus kepada kalian. Tapi setelah ini karena kalian tidak mau beriman, bahkan menunjukkan kebencian, bukan hanya kebencian, bahkan ingin berapa kali membunuh Rasulullah, ya sudah. Berarti kamu adalah kamu, lakum dinukum waliyadin. Kita berbeda dengan kamu. Walaupun memang ada juga orang-orang Yahudi yang mau beriman, Pak. Di antaranya ada Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam di antara orang Yahudi yang beriman, tapi sedikit sekali persentasinya dibandingkan yang tidak mau beriman. Bagaimana Abdullah bin Salam bisa beriman? Abdullah bin Salam juga sama seperti Huyai bin Akhtab. Dia penasaran, ingin lihat langsung ini Muhammad benar nabi apa enggak. Akhirnya datang, pada saat itu Rasulullah sedang duduk bersama para sahabatnya, sedang menyampaikan hadis Ayyuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia, berilah makan, salatlah pada malam, tebarlah salam. Berilah makan, salat pada malam hari, ketika manusia tidur maka engkau akan masuk surga dengan selamat. Jadi Abdullah bin Salam ketika mendatangi Rasulullah sedang menyampaikan hadis ini. Dan Abdullah bin Salam melihat langsung Rasulullah dan langsung yakin, oh betul dia seorang nabi. Maka setelah itu Abdullah bin Salam mendatangi Rasulullah dan berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya wahai Muhammad, aku ingin menyampaikan 3 pertanyaan kepada engkau. Kalau memang engkau seorang nabi dan rasul, maka sesungguhnya engkau pasti bisa menjawab 3 pertanyaan ini. Apa pertanyaannya? Pertanyaan yang pertama adalah, apa tanda hari kiamat? Pertanyaan yang kedua adalah, bagaimana seorang anak bisa mirip ayahnya atau ibunya?
Pertanyaan ketiga adalah, apa makanan yang pertama kali dimakan oleh penduduk surga? Maka Rasulullah jawab, tanda hari kiamat akan muncul api dari arah Yaman, dari Aden, dari arah Yaman. Lalu pertanyaan yang kedua, bagaimana seorang anak bisa mirip ayahnya atau ibunya? Kalau laki-laki yang duluan, maka dia akan mirip ayahnya. Kalau perempuan yang duluan, maka anak itu akan mirip ibunya. Paham ya? Kalau laki yang duluan, maka anak itu akan mirip ayahnya. Kalau perempuan yang duluan, maka anak itu akan mirip ibunya. Habis ini pulang ngelihat anaknya masing-masing. Mirip ayahnya apa ibunya. Lalu yang ketiga, yang pertama kali dimakan oleh penduduk ahli surga, makanan yang pertama kali dimakan adalah hatinya ikan paus. Ini jawaban benar. Jawaban sesuai dengan apa yang mereka orang-orang Yahudi yakini selama ini dari kitab-kitab mereka sebelumnya. Maka setelah mendengar tiga jawaban ini, Abdullah bin Salam langsung mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi setelah itu Abdullah bin Salam punya permintaan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, tapi sembunyikan keislaman saya dari kaum saya. Karena kaum saya ini adalah kaum pendusta. Tapi setelah itu Rasulullah mengumumkan keislaman Abdullah bin Salam di depan orang-orang Yahudi. Jadi Rasulullah mendatangi orang-orang Yahudi, Abdullah bin Salam di balik tembok. Rasulullah bertanya kepada orang-orang Yahudi, ya ma'syaral Yahud, man Abdullah ibn Salam fikum? Wahai orang-orang Yahudi, Abdullah bin Salam di tengah-tengah kalian ini kedudukannya seperti apa? Maka orang-orang Yahudi, orang Bani Israel ini mengatakan, huwa khairuna ibnu khairina, a'lamuna ibnu a'lamina. Dia adalah orang paling baik di antara kami dan anak orang paling baik. Orang paling alim di antara kami dan anak orang paling alim. Maka setelah mendapatkan pengakuan itu, Rasulullah berkata kepada Abdullah bin Salam yang di balik tembok, wahai Abdullah, keluar. Abdullah bin Salam keluar dan menyatakan keislamannya di depan orang-orang Yahudi. Maka orang Yahudi langsung merubah pernyataan mereka. Huwa syarruna ibnu syarrina, ajhaluna ibnu ajhalina. Dia adalah orang paling buruk di antara kami dan anak orang paling buruk di antara kami. Orang paling bodoh di antara kami dan anak orang paling bodoh. Maka kata Abdullah bin Salam, bagaimana wahai Rasulullah, kamu sudah melihat kan bagaimana kaumku ini kaum pendusta. Tadinya dipuji, setelah masuk Islam langsung dihina dan dijatuhkan. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, kembali ke tadi, setelah Rasulullah melihat orang-orang Bani Israel ini menunjukkan kebenciannya, ya Rasulullah ingin mengukuhkan identitas bahwa kita umat Islam berarti berbeda dengan kalian. Kalian, ya betul, dulu Nabi telah diutus kepada kalian, tapi kalian tidak mau beriman sekarang. Maka kami berbeda dengan kalian. Kamilah yang melanjutkan risalah para nabi-nabi yang telah diutus kepada kalian. Kalian mendustakannya. Maka Rasulullah mulai berbeda. Dalam urusan keseharian, betapa banyak hadis kita dapatkan bagaimana perintah Rasulullah kepada kita untuk menyelisih orang-orang Yahudi. Dalam urusan keseharian. Banyak sekali dalam urusan penampilan, dalam urusan pakaian, dalam urusan ibadah menggunakan sendal. Kita diperintahkan untuk menyelisih orang-orang Yahudi. Jadi Rasulullah betul-betul ingin mengukuhkan identitas. Kami sudah umat Islam. Berbeda dengan kalian. Kami yang beriman kepada Allah. Kami yang beriman kepada kitab-kitab. Dan juga dalam urusan ibadah. Akhirnya urusan ibadah juga berbeda. Tadinya salat menghadap ke mana? Baitul Maqdis. Dan ketika Rasulullah salat menghadap ke Baitul Maqdis ini sering diejek orang-orang Yahudi. Muhammad, kita ini dengan engkau sering berselisih, tapi tenang aja, kamu juga salat masih menghadap ke Baitul Maqdis kok. Maka Nabi Muhammad merasa risih, merasa jengah juga diejek. Maka dia minta kepada Allah agar kiblatnya dipindah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kami sudah melihat engkau membolak-balikkan pandanganmu ke langit. Allah tahu Rasulullah ingin agar kiblatnya dipindahkan. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, maka sungguh kami akan memalingkan
engkau ke arah kiblat yang engkau ridai. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Jadi urusan keseharian sudah beda. Sekarang ibadah, sholat juga mulai berbeda. Sudah berbeda. Ingin kita punya identitas sendiri. Berbeda dengan Bani Israel. Lalu ibadah puasa juga sama. Yang tadinya tata caranya sama dengan Ahlul Kitab. Dimulai dari bangun tidur. Selesai nanti ketika matahari tenggelam. Ada yang mengatakan waktu maghrib. Ada yang mengatakan waktu isya. Tapi setelah itu umat Islam punya ibadahnya, punya tata cara puasanya sendiri. Dan waktu puasanya berbeda. Yang tadinya hanya Asyura atau 3 hari setiap bulan, maka yang diwajibkan sekarang adalah puasa Ramadan 1 bulan full. Puasa Ramadan 1 bulan full. Walaupun yang pertama kali puasa Ramadan diriwayatkan adalah Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh ini dan Nabi Nuh juga puasa Ramadan 1 bulan full. Tapi setelah itu tidak ada lagi puasa Ramadan, yang ada puasa Asyura atau 3 hari setiap bulan. Baru Rasulullah menghidupkan lagi puasa Ramadan. Maka ketika turun syariat puasa Ramadan ini, ada sebagian sahabat yang merasa tanda kutip keberatan. Wong yang 3 hari aja keseok-seok, 3 hari bisa berkesinambungan begitu puasanya. Apalagi ini 1 bulan. Bisa mereka ketiduran 1 bulan gimana? Gak kuat puasa begitu ya. Maka tata caranya pun berubah. Rasulullah mengatakan, faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahar. Perbedaan antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab adalah makan sahur. Nah, lega jadi mereka gitu ya. Kalau tadi bangun tidur langsung mulai puasa, ternyata sekarang tidak ada makan sahur. Nah, jadi ketika turun syariat puasa ini, sebagian sahabat bertanya kepada Rasulullah. Bertanya. Karena tadi merasa keberatan kan, puasa 1 bulan gimana ini? Akhirnya mereka bertanya kepada Rasulullah, tapi pertanyaannya tidak terus terang. Pertanyaannya adalah, ya Rasulullah, Allah itu dekat sehingga kita cukup berbisik, atau Allah itu jauh sehingga kita harus berteriak? Itu pertanyaan mereka. Maka Allah jawab dalam surah Al-Baqarah 18, yang paling bawah itu tentang doa 186 ya. 186. Allah jawab pertanyaan mereka, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Karena mereka bertanya, wahai Rasulullah, Allah jauh atau dekat? Gitu ya. Maka diijabah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan jika hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengijabah orang yang berdoa kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jadi ayat ini merupakan jawaban atas pertanyaan lisan mereka. Allah itu dekat dan kita diperintahkan oleh Allah untuk memperbanyak doa. Makanya bulan Ramadan ini selain bulan kita mengukuhkan identitas kita sebagai seorang muslim, juga merupakan momen untuk kita membangun kemesraan kita dengan Allah. Karena Allah katakan Allah dekat. Dan Allah akan mengijabah doa orang yang berdoa. Dan berdoa kepada Allah ini adalah salah satu cara untuk kita membangun hubungan dengan Allah. Membangun kemesraan dengan Allah. Dengan kita memperbanyak doa. Dan Allah itu suka kalau hambanya memperbanyak doa. Dan bulan Ramadan atau ibadah puasa atau orang dalam keadaan puasa, ini adalah keadaan di mana doa dia tidak akan ditolak. Kan banyak keadaan-keadaan di mana doa tidak akan ditolak. Ada doa orang musafir, doa orang sakit, doa orang tua kepada anaknya. Di antaranya adalah orang yang puasa. Ini kalau keadaan. Kalau waktu kan ada banyak juga. Sepertiga malam terakhir, di antara azan dan iqamah, ketika hujan, nah itu waktu. Kalau ini keadaan. Ya, orang yang dalam keadaan puasa, doanya diijabah. Kenapa bisa demikian? Karena kita tahu bahwa penghalang doa itu ada 2, Pak.
penghalang doa ada dua. Yang pertama makanan haram. Makanan haram kan menghalangi doa kita, Pak. Kita tahu hadisnya ada seseorang dalam keadaan lusuh, pakaiannya lusuh, rambutnya lusuh, mengangkat tangannya ke langit dan mengatakan ya Rabbi ya Rabbi. Dia berdoa kepada Allah. Ini harusnya orang yang seperti ini diijabah doanya oleh Allah. Kenapa? Karena dalam keadaan lusuh. Orang yang dalam keadaan lusuh doanya diijabah. Lalu dia mengangkat kedua tangannya, lalu dia memulai doanya dengan kalimat tauhid, ya Rabbi ya Rabbi, lalu diulangi 3 kali. Itu adalah keadaan harusnya doanya diijabah, tapi Allah tidak mengijabah doanya. Kenapa? Karena kata Rasulullah, wa mat'amuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dia dikenyangkan dengan yang haram, maka bagaimana dia diijabah doanya? Nah, kita bulan puasa kan dilatih untuk menahan diri, Pak. Jangankan yang haram, yang halal aja nggak kita makan di siang hari. Ya kan? Ini kan membangun kemesraan kita dengan Allah. Membangun kemesraan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, doa doa itu terhalang karena kita banyak dosa dan maksiat. Banyak dosa itu juga menghalangi doa. Dan di bulan Ramadan kita dilatih untuk menahan diri. Di bulan Ramadan adalah bulan ampunan. Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Puasa Ramadan diampuni dosanya. Qiyam pada malam hari di bulan Ramadan diampuni dosanya. Artinya kita dalam keadaan puasa, dosa kita diampuni, itu adalah momen untuk kita membangun hubungan kemesraan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, setelah itu Allah turunkan ayat berikutnya 187, ini baliknya itu ya, yang di atas, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Uhilla lakum lailatas siyam. Jadi ayat ini merupakan jawaban atas pertanyaan hati para sahabat. Begitu ya, karena ayat ini berisi tentang keringanan puasa, Pak. Bahwa puasa kita berbeda dengan ahlul kitab. Nah, kan pertanyaan tadi Allah itu jauh atau dekat, itu pertanyaan lisan. Tapi pertanyaan hatinya adalah kok puasa jadi 1 bulan? Kan begitu. Maka pertanyaan lisan dijawab dengan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Tapi pertanyaan hati dijawab dengan ayat berikutnya, uhilla lakum lailatas siyam. Pada malam hari bulan Ramadan dihalalkan bagi kalian untuk mendatangi istri-istri kalian. Nah, ini kan keringanan. Kalau yang puasa tata cara sebelumnya sulit kan? Mereka baru pulang kerja, ketiduran, bangun harus puasa. Gak sempat makan, gak sempat mendatangi istri. Kalau 1 bulan begini repot. Kan begitu. Makanya Allah turunkan ayat berikutnya untuk menjelaskan keringanan puasa bagi umat Islam. Dihalalkan bagi kalian pada malam puasa, malam bulan Ramadan, untuk mendatangi istri kalian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Hunna, mereka, istri kalian adalah pakaian bagi kalian, dan kalian adalah pakaian bagi istri-istri kalian. Bagi istri kalian. Jadi bulan Ramadan ini ternyata juga adalah momentum untuk kita membangun kemesraan dengan keluarga, Pak. Untuk membangun kemesraan dengan istri kita. Karena Allah katakan tadi apa? Istri kalian adalah pakaian bagi kalian, dan kalian adalah pakaian bagi istri kalian. Pakaian itu fungsinya apa sih? Untuk melindungi diri dari panas. Ya berarti suami harus menjadi pelindung bagi istrinya. Istrinya harus melindungi juga suaminya. Pakaian fungsinya diantaranya juga adalah menutup aurat. Berarti suami harus menutup aurat istrinya. Berarti suami harus menutupi aib istrinya. Istri juga harus menutupi aib suaminya. Jangan sebaliknya begitu ya. Dia dapat aib istrinya diumbar, atau sebaliknya istrinya dapat aib suaminya diumbar. Dan sekarang banyak Pak orang ada masalah keluarga langsung ngomong di medsos. Ngomong di medsos. Dia ceritakan semua aib tentang istrinya di medsos. Atau sebaliknya istrinya menceritakan aib suaminya di medsos. Ya kalau begini ya makin kacau. Justru aib itu kan harus ditutup. Karena suami istri yang paling tahu satu sama lain, ya mereka harus menutup.
Karena setiap manusia pasti punya aib. Tidak ada manusia yang luput dari aib. Selama dia manusia, bukan malaikat, pasti ada aib. Maka aib itu harus ditutupi. Makanya salah satu doa Allahumma sturna, Allahumma inna nas'aluka as-sitr. Ya Allah, tutupilah kami. Ya Allah, sesungguhnya kami mengharap kepada Engkau as-sitr. As-sitr artinya apa? Penutupan. Apa yang ditutup? Aib-aib kita. Karena kalau dibongkar aib kita, setiap manusia jelek, Pak. Gitu ya. Setiap manusia pasti punya aib. Lalu yang ketiga, fungsi pakaian adalah untuk menjadi penghias bagi tubuh. Kalau kita pakai pakaian kan, pingin yang bagus, yang rapi, Pak. Supaya apa? Supaya kita juga menjadi lebih ganteng begitu ya. Menjadi lebih enak dilihat. Maka istri juga harus memperindah suami, suami juga harus memperindah istrinya. Dia harus menunjukkan, menampakkan kebaikan suaminya di depan orang banyak. Suami juga harus menampakkan kebaikan istrinya di depan orang banyak. Jadi adalah momentum, bulan Ramadan ini juga adalah momentum untuk kita membangun hubungan dengan keluarga kita. Lalu berikutnya, alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa'afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Thumma aqimus siyama ilal lail. Makanlah dan minumlah sampai dari mulai terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Jadi ini keringanan bagi umat Islam yang dulunya mereka bangun tidur harus langsung puasa, akhirnya ada ayat ini. Ternyata umat Islam boleh makan dari tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar. Mau tidur gak masalah. Jadi mereka kalau tidur bangun, belum fajar masih boleh makan. Masih boleh mendatangi istrinya. Nah, ini keringanan yang luar biasa. Lalu tadi Rasulullah sampaikan hadisnya, faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahur. Pembeda antara puasa kita dengan puasa ahli kitab adalah makan sahur. Jadi berbeda umat Islam akhirnya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, dari sini kita tahu bahwa ibadah puasa ternyata selain ibadah, kalau kita baca rangkaian sejarahnya, ternyata juga merupakan salah satu ibadah yang mengokohkan identitas kita sebagai seorang muslim. Bahwa kita ini berbeda dengan yang lain. Maka harapannya setelah bulan puasa, kita semakin mantap lagi untuk menunjukkan identitas kita sebagai seorang muslim. Menunjukkan identitas dalam segala sisi. Dari cara berpakaian, berpenampilan. Kita harus menunjukkan bahwa kita sebagai seorang muslim. Dan ini dicontohkan Rasulullah. Beliau dalam berpenampilan ingin terlihat berbeda dari orang-orang Yahudi. Begitu juga kita. Kalau kita yang sangat disayangkan zaman sekarang justru kebalikan, Pak. Malu untuk menunjukkan identitas sebagai seorang muslim. Tapi pede untuk mengikuti mereka. Pede kalau pakaiannya mengikuti pakaian mereka. Tubuhnya mengikuti, gaya rambutnya mengikuti gaya rambut mereka. Dan ini kan fenomena akhir zaman sebagaimana yang Rasulullah sabdakan, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Sungguh kalian akan mengikuti tradisi umat-umat sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh. Sampai kalau mereka masuk ke dalam lubang dab, maka kalian juga akan ikut masuk. Jadi ini memang fenomena akhir zaman, umat Islam tidak pede dengan identitasnya. Mereka lebih pede untuk mengikuti identitas orang-orang ahli kitab, orang-orang Yahudi. Tapi bukan tidak ada, Pak. Orang akhir zaman ada juga, tapi sedikit. Maka kita berusaha untuk menjadi orang yang sedikit tersebut. Orang yang pede, begitu ya, untuk menunjukkan identitasnya sebagai seorang muslim. Ada teman saya tinggal di Los Angeles. Dia cerita sama saya. Pada hari apa itu ya? Orang-orang Yahudi itu punya ibadah. Hari Sabtu ya. Pokoknya pada hari itu mereka keluar dengan pakaian mereka itu, Pak, pakaian ala Yahudi. Dengan pakaian ala Yahudi, dengan pecinya, dan tidak naik mobil.
jalan kaki. Dan itu rombongan rame. Kenapa? Karena mereka ingin menunjukkan identitas mereka. Jadi mereka sambil begitu sambil berdakwah begitu ya. Dan mereka pede begitu. Maka umat Islam harus lebih pede daripada mereka, menunjukkan identitas muslimnya. Saya tidak berbicara harus pakai gamis atau enggak mesti juga begitu Pak ya. Ya boleh kita pakai batik, pakai apa. Tapi maksudnya kita harus nampak kalau kita ini muslim. Dalam urusan yang tampak, yang fisik atau penampilan. Dalam urusan prinsip juga demikian. Jangan sampai kita sebagai seorang muslim enggak punya prinsip gitu ya. Kalau lagi gaul sama teman-teman yang gaul akhirnya ikut mabok ya ikut mabok kan begitu. Enggak punya prinsip dia. Dalam urusan berbisnis, karena mungkin lingkungannya bisnisnya tidak syar'i, akhirnya sudahlah ikut kepada mereka. Umat Islam tidak boleh demikian. Dia harus punya identitas, baik dari sisi penampilan juga dari sisi prinsip. Maka ketika dia bergaul mendapati teman-temannya ternyata tidak sesuai dengan ajaran agama Islam, oh ya sudah, mohon maaf, saya punya ajaran sendiri. Atau ketika mereka mencari uang dengan cara-cara yang Allah haramkan, maka oh mohon maaf, saya punya aturannya sendiri. Sehingga kita harapannya dengan ibadah puasa ini semakin kuat identitas kita sebagai seorang muslim, baik dari sisi penampilan maupun dari sisi prinsip. Tidak mudah goyah. Tidak mudah goyah karena kita tahu sejarahnya bahwa kita mengikuti Rasulullah, mengikuti Nabi terakhir, Nabi yang juga sebenarnya diakui oleh orang-orang Yahudi. Dan Nabi terakhir kita ini adalah tanda kutip juru selamat kita. Kalau mau kita selamat dunia akhirat, kita harus mengikuti Rasulullah. Kan begitu. Kalau kita mau selamat dari fitnah Dajjal, fitnah akhir zaman, ya kita harus mengikuti ya Rasulullah dengan semua ajarannya tanpa tebang pilih, tanpa pilah-pilih gitu ya. Ada sebagian orang juga ikutin ajaran Rasulullah mau, tapi milih-milih Pak. Yang enak diikuti, yang nggak enak, nanti dulu lah. Kalau itu masih mending. Ada juga yang nyinyir gitu, yang enak diambil, tapi yang tidak enak dinyinyirin, disindir gitu ya. Nah, kita jangan sampai menjadi orang yang demikian. Kita menjadi pengikut umat, mengikut Rasulullah yang setia, menjadi umat Rasulullah yang setia. Apapun yang diajarkan oleh Rasulullah SAW harus kita ikuti tanpa tebang pilih, dan itu yang akan menyelamatkan kita di kehidupan dunia dan juga kehidupan akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Ada pertanyaan? Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mengomentari terkait hadis Rasulullah SAW yang berbunyi man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Apakah hadis ini khusus sifatnya atau umum misalnya? Kalau misalkan kita sifatkan umum berarti kebanyakan kaum muslimin saat ini banyak menggunakan perkara-perkara yang sifatnya dibuat oleh orang-orang non muslim gitu ya. Dari mulai pakaian, kemudian peralatan maupun segala macam. Apakah termasuk kepada jajaran tasyabbah biqaumin atau tidak gitu? Karena kalau misalkan kita masukkan kepada hadis ini, maka banyak kaum muslimin yang menyerupai daripada kebiasaan orang-orang kafir gitu. Ya. Baik, gitu aja. Baik. Jadi apa sih dhabit itu apa? Patokan hadis man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum gitu ya. Apakah umum atau pada perkara-perkara khusus? Para ulama membahasnya. Maksud dari hadis ini adalah yang pertama dari urusan ibadah. Jadi kita tidak boleh mengikuti ibadahnya selain Islam. Ini yang pertama. Yang kedua dalam urusan keseharian tapi yang menjadi ciri khas. Kalau yang tidak menjadi ciri khas maka tidak masalah. Contoh yang tidak menjadi ciri khas, pakai celana. Pakai celana ciri khas enggak? Enggak kan? Semua orang pakai celana begitu. Atau di zaman Rasulullah orang Yahudi pakai jubah, ya Rasulullah juga pakai jubah. Apakah Rasulullah akhirnya mengganti pakaiannya? Kan enggak, sama-sama pakai jubah gitu. Kenapa? Karena sudah menjadi umum, bukan menjadi ciri khas. Yang menjadi ciri khas yang tidak boleh. Misalkan apa? Salib, itu kan ciri khas. Umat Islam berarti enggak boleh pakai salib. Itu ciri khas. Atau mungkin ada lambang-lambang lain
yang bukan lambang agama Islam, maka umat Islam tidak boleh menggunakannya. Kenapa? Karena itu merupakan ciri khas. Ada umat Islam pakai anting, Pak, antingnya salib. Ada, Pak. Pas ditanya dia muslim. Ada orang Islam juga pakai tato. Tato kan menjadi ciri khas. Yang menjadi ciri khas itu yang tidak boleh. Tapi yang umum dilakukan oleh semua manusia tidak menjadi ciri khas, maka tidak disebut dengan tasyabuh. Gitu ya. Jadi dari sisi tata cara beragama itu, dari sisi agama, dari sisi keseharian, tasyabuh itu yang menjadi ciri khas. Kalau tidak menjadi ciri khas maka tidak disebut dengan tasyabuh. Ya. Iya. Iya. Baik. Memang aslinya masjid pertama kali dibangun Rasulullah bentuknya kotak dia. Tidak ada tambahan-tambahan. Tapi setelah berjalannya waktu, tapi orang sekarang bisa membedakan mana masjid, mana bukan masjid, begitu ya. Mana masjid, mana gereja. Masjid sekarang ada kubah-kubah, orang bisa bedakan itu masjid, itu gereja. Wallahu alam. Tapi sekarang masjid ya banyak berkubah, termasuk Masjid Nabawi sendiri banyak sekali kubahnya. Masjidil Haram juga ada kubahnya. Artinya ya orang intinya bisa membedakan lah. Orang tidak rancu gitu. Jadi yang tidak diinginkan itu adalah kerancuan sehingga orang tidak bisa membedakan mana sih muslim, mana non muslim. Tapi sekarang orang sudah bisa bedakan, melihat masjid mereka tahu, oh ini masjid. Bentuknya berbeda dengan gereja. Kecuali kalau masjid di depannya dikasih salib, nah baru itu nggak boleh. Kan sekarang begitu ya, kan gereja pasti rata-rata depannya pasti ada salibnya. Kalau masjid depannya dikasih salib ya nggak boleh. Kenapa? Orang melihatnya jadi rancu. Ya Pak. Iya Pak. Ini sejarah. Nah, ketika Bani Israil itu datang ke Mekah, ke Madinah, kemudian Rasulullah itu berhijrah ke Madinah, apakah mereka tidak tahu kalau Nabi Muhammad itu bukan Bani Israil sehingga mereka membencinya gitu. Yang kedua kalinya mengenai puasa. Puasa Nabi Muhammad itu berpuasa pada Asyura itu artinya sebelum Muharram, dan puasa 3 hari sebulan. 3 hari sebulan. Itu Ayyamul Bid, itu tanggal 14-15. Betul. Nah, ayat itu perintah Nabi itu atau Nabi yang diajarkan Nabi itu tiap bulan atau setahun sekali gitu. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi yang pertama, apakah Bani Israel tidak tahu kalau Nabi terakhir bukan dari keturunannya, begitu ya? Jawabannya tidak tahu. Jadi mereka hanya mengetahui ciri-cirinya saja, ciri-ciri baik fisik maupun ciri-ciri sifat. Adapun berasal dari keturunan mana, mereka nggak tahu. Tapi mereka punya harapan besar kalau Nabi terakhir ya dari keturunan mereka. Tapi memang kalau didetailkan lagi, yang mereka baca itu adalah Nabi terakhir bukan lahir tapi muncul di kota Madinah. Jadi bahasa itu akan muncul di sebuah daerah yang banyak pohon kurmanya dan dibatasi oleh 2 bukit. Jadi bahasa itu muncul, Pak. Makanya mereka datang ke kota Madinah harapannya yang muncul dari keturunan mereka. Ternyata munculnya bukan dari keturunan mereka. Jadi mereka tidak tahu kalau Nabi terakhir
bukan dari keturunan mereka. Yang mereka tahu hanya ciri-ciri fisik dan ciri-ciri sifat. Itu yang pertama. Yang kedua, awalnya puasa yang diwajibkan itu hanya puasa Asyura. Puasa Asyura 1 tahun sekali, yaitu 10 Muharram itu. Hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa. Maka kata Rasulullah, kita umat Islam lebih berhak atas Musa dibandingkan kalian ahlul kitab. Dan juga puasa sebulan 3 kali, yaitu puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15. 13, 14, 15 bulan, bukan bulan Januari Februari ya, bulan Muharram Safar dan seterusnya. Nah, itu setiap bulan, Pak. Setiap bulan. Dan ketika puasa Ramadan pertama kali diwajibkan, itu pun nggak langsung wajib. Jadi bertahap. Yang pertama diberikan pilihan. Apakah dia mau puasa atau membayar fidyah setiap harinya. Jadi tidak langsung diwajibkan 1 bulan full. Baru setelah itu tidak ada pilihan harus puasa bagi yang mampu. Kecuali orang yang uzur seperti sakit dan juga safar. Kalau perempuan ya berarti haid dan tambah haid dan nifas. Begitu, Pak. Ya. Ada lagi, Pak? Cukup ya? Iya, Ibu silakan, Bu. Tentang apa? Tata cara makan. Ya. Pertanyaannya boleh apa enggak, Bu? Udah, Ustaz. Terima kasih. Oh, udah diulang, Masya Allah. Jadi tasabuh dalam tata cara makan. Sunnah Muslim itu kan duduk, tapi pada kenyataannya pada masyarakat Muslim itu ketika pesta-pesta itu tidak disiapkan kursi yang memadai sehingga terpaksa harus makan berdiri. Itu barangkali Ustaz. Jadi mohon penjelasan harus bagaimana kita yang punya sistem sendiri gitu kalau kita punya sebagai penyelenggara sendiri. Jadi begini, Rasulullah bersabda, la yashrabanna ahadukum qa'iman. Janganlah kalian minum dalam keadaan berdiri. Tapi ada riwayat lain yang mengatakan kunna na'kulu wa nashrabu ala ahdi Rasulillahi qiyaman wa qu'udan. Dulu kami di zaman Rasulullah makan dan minum sambil berdiri. Dan Rasulullah tidak mengingkarinya. Jadi ada 2 hadis yang tanda kutip bertolak belakang. Nah, ini dipelajari dalam ilmu hadis namanya mukhtalaful hadis. Jadi hadis-hadis yang secara zohirnya, secara teksnya itu nampak bertolak belakang. Ada satu hadis Rasulullah melarang kita untuk makan minum berdiri, tapi ada hadis lain menunjukkan makan minum berdiri itu boleh. Maka para ulama berupaya untuk mengkompromikan antara hadis-hadis yang bertolak belakang ini. Lalu jawabannya bagaimana? Jawabannya bahwa makan berdiri, minum berdiri itu hukumnya makruh. Tidak sampai haram. Dan tidak boleh menjadi kebiasaan. Artinya kebiasaan kita makan minum harus berdiri. Tapi kalaupun ada momen kita terpaksa makan minum berdiri ya sudah. Tapi yang penting tidak kita jadikan kebiasaan. Nah, jadi kalau ada momen tertentu misalkan kita kondangan nggak ada tempat duduk ya sudah makan berdiri insya Allah nggak masalah. Tapi bukan kebiasaan kita. Kalau kebiasaan nah itu yang menjadi khawarimul muru'ah. Bisa mencederai marwah seorang muslim gitu ya. Tapi kalau tidak menjadi kebiasaan, insya Allah tidak masalah. Kalau di rumah, kalau apa ya kita duduk. Tapi momen-momen tertentu nggak ada tempat duduk ya sudah. Sesekali kita makan minum berdiri. Begitu, Bu. Cuman kalau misalkan pihak penyelenggara bisa menyiapkan kursi yang memadai, alhamdulillah. Cuman kalau tidak bisa karena keterbatasan tempat, keterbatasan dana, yang datang nggak bisa diprediksi, begitu ya. Akhirnya harus makan minum berdiri. Ya itu momen-momen tertentu lah. Insya Allah tidak masalah. Begitu, Bu. Ya. Afwan. Cukup ya? Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan dan mohon diingatkan bila ada ilmu yang salah dari yang telah saya sampaikan. Aqulu qawli hadza
Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha